Halo teman-teman semuanya, selamat datang di talk show kita pada hari ini. Jadi kita semua akan membahas tentang kekayaan budaya ataupun adat yang ada di beberapa provinsi di Indonesia. Saya akan mulai terlebih dahulu dan saya akan mencari tahu informasi-informasi tentang suku Bali atau provinsi Bali. Saya akan bertanya kepada Kak Widya ya. Bali itu Di Bali yang itu. pertama ada adat gotong royong. Nah, adat gotong royong ini di situ di Bali sendiri terdiri dari 3. Nah, yang pertama itu adalah mebat. Nah, mebat ini kayak gotong royong biasa yang sering juga dilakuin di beberapa daerah di Indonesia, kayak gotong royong buat bersihin gorong-gorong yang kayak gitu. Tapi bedanya ini memang diwajibkan atau diharuskan perempuan dan laki-laki gitu, supaya terjalin juga rasa kebersamaan atau kekeluargaannya. persaudaraan. Iya, betul. Nah, yang kedua itu ada ngayah. Ngayah ini kayak acara gotong royong buat ngebantu acara-acara besar, kayak acara-acara besar, supaya si acara itu terlaksana dengan baik. yang Iya. lancar gitu ya acaranya. Betul, ya. Nah, yang ketiga itu adalah Muped Bali. Nah, adat Muped Bali ini dilakukan emang khusus buat perempuan-perempuan aja. Nah, jadi kalau di Bali itu perempuan-perempuan yang mau melakukan tradisi atau mau menikah, nah melakukan dulu adat Muped Bali. Nah, adat ini dilakukan kayak sekumpulan wanita kayak berjajar seiringan tapi sambil bawa sajen. Sesajen. Iya. Oh gitu. Boleh dilanjut mungkin? Oke, di Bali juga ada musyawarah yang terdiri dari 3 musyawarah. Yang pertama ada sangkep. Sangkep tuh anggota masyarakat berkumpul untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang keduanya ada kiadegang. Kiadegang itu adalah pemilihan kepala desa. Yang terakhir ada upacara bukakak, mempersiapkan acara selamatan dengan memasak daging babi gitu. Berarti ada nilai gotong royongnya, ada nilai musyawarahnya, Ya, gitu ya, musyawarah betul. memecahkan masalah, pemilihan desa, Ya, gitu, betul. provinsi Bali ya. Oke, boleh kita lanjut ke provinsi yang selanjutnya, itu provinsi Baduy ya. Saya akan bertanya kepada Kak Fitri, apa sih yang kakak ketahui tentang provinsi Baduy? Yang pertama ada kawalu, yaitu pencucian diri dari nafsu jahat yang dimana dilakukan sebelum berpuasa. Jadi seluruh masyarakat Baduy membersihkan lingkungan dan melarang mengelola hasil panen. Kalau misalkan mereka ingin mengelola hasil panen, mereka harus melakukan dengan cara tradisional, yang dimana yang disebut dengan wutu. Terus boleh dilanjut? Baik, yang kedua ada jampe-jampe, yaitu sebuah ritual yang membaca mantra untuk meminta kebaikan dan menolak keburukan. Contohnya seperti saat mereka terkena penyakit, mereka melakukan jampe-jampe agar disembuhkan. Berarti itu lebih ke meminta perlindungan gitu ya, meminta kebaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang percaya. Yang ketiga ada sebab Baduy, yang dimana dilakukan upacara tiap setahun sekali. Ada adat yang lain? Ada yang terakhir, ada menun yang dimana dilakukannya oleh wanita. Contohnya seperti jamang, melakukannya hasil jamang. Menun gitu ya. Iya. Itu sama kayak di adat Bali ya, ada yang buat khusus wanita. Iya, benar-benar. Oke, boleh. Terima kasih Kak Fitri yang telah menyampaikan informasinya. Kita lanjut ke informasi selanjutnya, yaitu tentang Provinsi Aceh ya. Oke, kalau lu silahkan yang Kak ketahui. Yang pertama itu aku pengen jelasin dulu ya. Aceh itu menurut Darudin Aramiri itu disebut sebagai Sami Mekah. Nah, kenapa disebut Sami Mekah? Karena Aceh itu merupakan tempat yang istimewa. Istimewa itu karena Aceh itu merupakan tempat persinggahan para jemaah haji sebelum mereka menunaikan ibadah haji ke Makkah gitu. Iya. Jadi Aceh itu disebut sebagai provinsi yang istimewa gitu ya. Selain itu, Aceh juga letak geografisnya itu dikelilingi oleh Selat Malaka dan juga Samudra Hindia yang menjadikan itu Aceh sebagai tempat yang untuk wisata gitu. Jadi banyak lokasi strategis gitu ya. strategis banget buat wisata. Oke, Kalau dari segi agama, Kak, agama mayoritas di Aceh itu apa? mayoritas itu Islam.
Islam itu yang penduduk yang menganut agama Islam itu sebanyak 222.582 jiwa. Banyak juga ya? Iya, banyak banget. Jadi kayak mayoritas itu semuanya, hampir semuanya Penduduk Aceh itu mayoritasnya Islam gitu. Nah, yang Iya. paling sedikit itu agama Hindu dengan jumlah 39 jiwa. Kalau di Bali mah kan mayoritasnya Hindu Iya, ya. iya. Kebalikannya Kebalikannya sama Aceh. Oh iya. Oke. Boleh kalau adat-adat di Aceh itu kayak gimana tuh, Kak? Salah satunya ya adat Aceh itu ada Mesraya. Mesraya itu istilah lain dari gotong royong. Nah, istilah itu disebut itu karena melakukan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Namun budaya ini tuh di daerah perkotaan sudah mulai jarang digunakan gitu. Jadi sudah mulai terkikis budayanya. Karena kebanyakan itu perkotaan itu sudah mulai menggunakan ke daerah Modernisasi gitu ya. Iya, modernisasi Teknologi. gitu. Iya. Gen Z ya? Iya gitu. Iya. Oke. Selanjutnya itu ada Pajo Butoha. Kayak gimana gitu, Kak? Oh ya, Pajo Butoha itu istilah dari masyarakat yang melakukan itu acara musyawarah dilakukan itu oleh seluruh masyarakat di desa, terutama itu tokoh-tokoh desa, tetangga dan lain sebagainya. Oke. Biasanya itu mereka itu akan bermusyawarah dan juga gotong royong karena mungkin ada beberapa masyarakat yang ingin melakukan acara perkawinan gitu. Jadi biasanya itu keluarga yang akan mengadakan perkawinan meminta tolong kepada masyarakat lain untuk membantu gitu. Oh iya. Dia ada persaudaraannya, Iya. keluargaannya gitu ya. Ya. Selanjutnya itu ada Kenduri Berat. Nah, Kenduri Berat itu merupakan acara pengajian di malam nisfu Syaban. Nah, tujuan masyarakat itu mengadakan ini untuk mengenang kelahiran Nabi Ismail dan juga perjuangan Siti Hajar. Selain itu mereka juga memohon berkah kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan berkah kepada umurnya gitu. Terus dengan memuliakan bulan nisfu Syaban karena yang kita ketahui juga ya bulan nisfu Syaban itu bulan yang istimewa di dalam penanggalan Hijriahnya. Iya. Berarti sangat lekat sekali ya sama nilai-nilai keislaman gitu ya kalau di Aceh dan mayoritas Karena penduduknya masyarakat juga. dia Islam, jadi kebanyakan budaya-budaya juga sangat kental dengan aturan agama Islam gitu. Ya. Baik Kak, terima kasih atas informasi tentang Provinsi Aceh dan kita akan lanjut kepada provinsi yang terakhir yaitu Provinsi Yogyakarta. Akan disampaikan oleh Kak Naila. Silakan. Baik teman-teman, di sini aku mau kenalin beberapa adat tradisi dan adat istiadat yang berasal dari Provinsi Yogyakarta. Yang pertama ada tradisi gugur gunung yang merupakan tradisi gotong royong seperti mencabuti rumput atau membersihkan selokan air. Kegiatan ini dilatar belakangi atas untuk memperkokoh nilai-nilai gotong royong dan rasa kebersamaan antar masyarakat. Selanjutnya ada tradisi sunat, merupakan perayaan tahunan di bulan Suro. Kegiatan ini bertujuan untuk memohon keselamatan serta memberikan berkat untuk tahun yang akan datang. Selanjutnya ada tradisi solidaritas dan empati yang tinggi yang merupakan acara selamatan nih. Acara selamatan ini bertujuan untuk merayakan momen penting seperti acara pernikahan, hitanan, dan dalam rangka keberhasilan lainnya. Yang terakhir ada acara Sekaten yang merupakan festival budaya yang menggabungkan unsur Islam dan budaya Jawa, yang berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat dan meyakinkan warga setempat akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Berarti Aceh sama Yogyakarta sama ya, hampir Iya, sama. Islamnya hampir sama. Iya, kental gitu ya. Iya. Jadi bisa kita simpulkan dari pemaparan kakak-kakak semuanya bahwa provinsi di Indonesia itu sangat mengandung unsur-unsur kekeluargaan, Iya, gotong betul. royong, Iya. musyawarah gitu ya, terus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Berarti itu berlandaskan Pancasila. Pancasila, ya. betul, benar. betul. Kayak, Ya. ya untuk kesatuan Indonesia ya kayak Bhinneka Iya, Tunggal Ika juga Ika, ya. kayak gitu. Ya memperkuat persatuan. Kuat persatuan persaudaraan ya. Oke, baik. Terima kasih kakak semuanya yang telah memberikan informasi gitu ya di talk show sama-sama. pada hari ini. Boleh saya hai dulu? Hai. Oke, terima kasih atas pertemuannya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Amin, kita amin. dan juga bagi para Penonton. penonton nantinya ya. Iya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.